Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma inna nas'aluka 'ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa 'amalan mutaqabbalan. Allahumma innaka 'afuwun karim tuhibbul 'afwa fa'fu anna ya karim. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Alhamdulillah, puji dan syukur senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas berbagai limpahan karunia rahmatnya, taufik hidayah kepada kita semua, sehingga kita bisa berkumpul di Masjid Baitul Amanah Rumdis AL untuk melaksanakan daripada sholat tarawih berjamaah. Mudah-mudahan segala amal ibadah kita dari awal Ramadan sampai detik malam hari ini semuanya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala dan dilipat gandakan pahalanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Salam serta salam tidak lupa marilah sama-sama kita sampaikan kepada Nabi kita, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, para keluarganya, sahabat dan seluruh pengikutnya hingga akhir zaman. Para jemaah sekalian yang berbahagia, ada satu perkataan yang sangat memotivasi diri kita di mana kita sekarang ini berada di 10 akhir daripada bulan suci Ramadan. Perkataan ini berbunyi sebagai berikut: Zahaba nisfu Ramadan, telah pergi sebagian daripada Ramadan. Nisfuhu zahabun, sebahagiannya lagi adalah emas. Maksudnya emas di sini adalah mengingatkan kepada orang-orang yang beriman bahwasanya di penghujung akhir itu adalah waktu-waktu di mana kemuliaan Allah berikan kepada umat Nabi kita, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang dimana dari awal Ramadan sampai di akhir Ramadan, di malam sebagian itulah waktu-waktu di mana Allah Subhanahu wa taala memberikan kemuliaan, memberikan keberkahan teruntuk kepada umat Rasulullah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang sama-sama kita ketahui malam itu adalah malam Lailatul Qadar, malam penuh kemuliaan, malam yang Allah berikan khusus teruntuk kepada umat Rasulullah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, malam yang tidak pernah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada umat-umat terdahulu. Disinilah pentingnya hikmahnya kenapa Allah Subhanahu wa taala memberikan malam Lailatul Qadar di malam-malam penghujung daripada bulan suci Ramadan, bukan di awal, bukan di tengah, tetapi di akhir daripada bulan suci Ramadan. Allah Maha tahu bahwasanya dalam perjalanan satu bulan Ramadan kita semangat di awalnya, di tengahnya sudah mulai lampu kuning, di akhirnya sudah lampu merah. Itu sudah sunat Allah, sifatnya manusia. Awalnya rajin ibadah, di penghujungnya justru semakin malas di dalam beribadah, padahal ini adalah bulan Ramadan. Makanya Rasulullah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Lau ta'lamu ummati ma fi Ramadan." Kalau seandainya nih umatku tahu apa yang ada di dalam bulan Ramadan, latamannau an takuna sanah kulluha Ramadan. Niscaya umatku akan menginginkan dalam satu tahun penuh itu bulan Ramadan semuanya. Tetapi yang hanya mengetahui
mengetahui kemuliaan, keberkahannya daripada bulan Ramadan hanya segelintir daripada umat Rasulullah Nabi kita Muhammad SAW. Lebih-lebih jiwanya manusia ingin sekali sisi-sisi duniawinya terus ada tertancap di dalam dirinya. Padahal Rasulullah kalau sudah di penghujung akhir Ramadan, beliau sing-singkan lengan bajunya, beliau bangun di tengah-tengah malam, bangunkan keluarganya untuk melaksanakan sholat qiyamul lail di akhir-akhir daripada bulan suci Ramadan. Tandanya, artinya dari perbuatan Rasulullah adalah begitu istimewanya di penghujung daripada akhir bulan Ramadan. Dari sekian 10 malam terakhir Ramadan, enggak semuanya Allah berikan malam kemuliaan. Makanya di sini pentingnya kita menggali yang namanya malam Lailatul Qadar. Apa itu malam Lailatul Qadar? Di dalam surat Al-Qadar saya tidak mengutip secara keseluruhan, tetapi cukup satu ayat saja. Lailatul Qadari khairum min alfi syahr. Malam kemuliaan itu adalah lebih baik daripada 1000 bulan. Artinya ini adalah kado istimewa kepada umat Rasulullah, yang dimana rata-rata umat Rasulullah tidak sanggup, tidak bisa mencapai ibadah sepanjang 1000 bulan lamanya. Kalau kita setarakan 1000 bulan, 83 tahun lebih 4 bulan. Bahkan usia umat Rasulullah rata-rata nggak nyampe 80 tahun. Kadang-kadang umur 55 tahun juga sudah meninggal. Paling maksimal umur 70 tahun. Kenapa ini ada hikmahnya Allah berikan kepada umat Rasulullah? Karena Rasulullah ngiri. Kenapa Rasulullah Nabi Muhammad ngiri? Karena melihat hikayat-hikayat yang telah Allah berikan, cerita-cerita yang Allah berikan. Umat-umat terdahulu Allah berikan usia panjang bahkan sampai 500 tahun lamanya. Mereka sanggup beribadah dengan usia yang mereka berikan oleh Allah, dengan usia panjang, sehingga membuat hati Rasulullah merasa pesimis. Bagaimana dengan umatku nanti? Bagaimana dengan umatku nanti? Sedangkan aku saja dipanggil oleh Allah kisaran umur 63 tahun. Bagaimana dengan umatku nanti? Mereka penuh dengan dosa, separuh daripada usia yang telah Allah berikan. Bagaimana bisa mengembalikan daripada usia yang penuh berkah yang Allah berikan, sedangkan separuh hidupnya sudah dihabiskan untuk segala perbuatan keburukan dan kemaksiatan? Maka Allah berikanlah rasa optimis kepada Rasulullah. Ya Muhammad, aku berikan kepada engkau satu malam yang seandainya engkau dan umatmu beribadah di malam itu, maka sama persis dengan beribadahnya sepanjang 1000 bulan. 83 tahun lamanya beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau 83 tahun saja kita sudah mulai dari sejak lahir, katakanlah sudah dianggap sebagai ibadahnya kita kepada Allah, tetapi ibadahnya kita bukan dari sejak lahir, mungkin sejak akhir balik usia 15 atau 16 tahun. Selebihnya mungkin bukan buat ibadah, mungkin untuk hal-hal yang tidak ada hubungannya dengan ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bahkan kita merasa engahnya ibadah kepada Allah ketika menginjak usianya 40 tahun, mau menjelang pensiun daripada pekerjaan kita, baru kita merasa pentingnya ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya Rasulullah memotivasi kepada diri kita. Di dalam suatu hadisnya Rasulullah Nabi kita Muhammad SAW bersabda, "Taharru lailatul qadari fil watri min al-ashiril awakhiri min Ramadan." Carilah malam Lailatul Qadar di malam-malam ganjil di 10 akhir daripada bulan Ramadan. Para jamaah sekalian yang berbahagia, rugi kalau kita nggak memanfaatkan di penghujung akhir Ramadan ini. Walaupun diprediksinya nggak tepat, tapi para alim ulama semodel Imam Hajar Al-Asqalani mengungkapkan sekitar 45 pendapat para alim ulama kapan terjadinya malam Lailatul Qadar. Tapi kesimpulan beliau dari 45 pendapat para alim ulama yang masyhur, yang pandai, yang paham akan hakikatnya Lailatul Qadar, beliau cuma menyimpulkan bahwasannya malam Lailatul Qadar akan ada di malam-malam ganjil 21,
23 ini malam 23. Puasanya yang ke-22 malam daripada 23. Di malam inilah kita cari dengan rangkaian banyak-banyak ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau bisa mata kita melekkan, kita tundukkan tuh rasa kantuk kita untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Padahal belum tentu kita bisa melakukannya di lain waktu, bahkan di tahun yang akan datang. Itu semuanya terpaut kepada takdir Allah Subhanahu wa taala. Apakah kita diberikan kesempatan oleh Allah untuk berjumpa di bulan Ramadan yang akan datang atau sebaliknya? Para jamaah sekalian yang berbahagia, di sini begitu pentingnya malam Lailatul Qadar. Kalau seandainya kita sia-siakan dengan hal-hal yang tidak manfaat, bahkan kalau kita katakan sehabis kita melakukan sholat tarawih, witir, kemudian kita balik ke rumah kita masing-masing, kemudian kita begitu lalainya menganggapnya malam ini malam biasa, tidak ada keistimewaan bagi kita sama sekali. Padahal ya Allah, ini adalah ibadah yang Allah berikan kepada umat Rasulullah, yang seandainya dia beribadah hanya cuma semalam saja, Allah berikan ibadahnya itu pahalanya sepanjang dia ibadah 1000 bulan lamanya. Ini akan bisa menutup daripada dosa-dosa kita yang sudah mulai membunuh. Kesempatan inilah yang harus kita raih agar kita mendapatkan mardhatillah, mendapatkan syurganya Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan nikmat sehat wal afiat, memberikan taufik hidayah kepada kita semua sehingga kita bisa melakukannya di malam-malam 10 akhir, terutama di malam-malam Lailatul Qadar ini dengan berbagai rangkaian ibadah seperti sholat sunat, tahajud, kemudian membaca Al-Quran, sedekah, zikrullah dan lain sebagainya. Mudah-mudahan kita menjadi insan-insan yang bersih setelah seperginya daripada bulan Ramadan. Seiring dengan berjalannya waktu, kita terus menancapkan daripada amal-amal ibadah yang telah kita tanamkan, yang telah kita tancapkan sepanjang kita berada di bulan Ramadan ini. Mudah-mudahan dengan tausiah ini bermanfaat bagi kita semuanya. Demikian akhirul kalam, billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.